kami dari kelompok 10 akan membahas tentang hipertiroid. Nah, ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu pengertian, penyebab, komplikasi hipertiroid, diagnosa hipertiroid, penelaksanaan pengobatan, terapi farmakologi, non-farmakologi, interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan, pola gaya hidup sehat, dan yang terakhir studi kasus. Yuk kita bahas apa sih itu hipertiroidisme atau sering disebut hipertiroid. Nah, itu tuh adalah kondisi ketika kelenjar tiroid memproduksi terlalu banyak hormon tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu terletak di bagian depan leher dan berfungsi seperti pabrik yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai proses di dalam tubuh, seperti mengubah makanan menjadi energi dan menjaga suhu tubuh. Nah, ketika hormon tiroid terlalu banyak, metabolisme tubuh itu akan bekerja lebih cepat dari seharusnya. Ini tuh menyebabkan berbagai gejala yang mempengaruhi kondisi fisik dan emosional. Apa sih penyebab hipertiroid? Nah, hipertiroid itu terjadi karena kelenjar tiroid itu memproduksi hormon tiroid secara berlebihan, mempercepat metabolisme tubuh. Nah, ada beberapa penyebab umum hipertiroid. Yang pertama adalah penyakit Graves. Nah, ini tuh adalah penyebab hipertiroid yang paling sering terjadi. Penyakit Graves itu tuh penyakit autoimun, artinya tuh sistem kekebalan tubuh itu menyerang kelenjar tiroid. Serangan ini tuh justru memicu kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, penyakit ini tuh seringkali memiliki faktor keturunan dalam keluarga dan lebih umum terjadi pada wanita muda. Yang kedua ada tiroiditis. Nah, tiroiditis adalah peradangan atau infeksi pada kelenjar tiroid. Ini tuh bisa disebabkan oleh gangguan sistem kekebalan tubuh, infeksi virus seperti virus flu, gondongan, atau MAPS, atau bahkan COVID-19. Nah, peradangan ini tuh dapat membuat kelenjar tiroid melepaskan hormon tiroid yang tersimpan secara berlebihan. Yang ketiga ada nodul tiroid. Nah, nodul tiroid itu adalah benjolan padatan atau berisi cairan yang muncul di kelenjar tiroid. Benjolan ini tuh bisa menekan kelenjar tiroid dan mengganggu produksi hormon. Nah, nodul tiroid itu dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kekurangan yodium hingga pertumbuhan sel abnormal, termasuk kanker tiroid. Gejala hipertiroid itu bisa muncul perlahan atau mendadak. Beberapa keluhan yang sering dirasakan penderita hipertiroid antara lain itu jantung berdebar atau berdetak lebih cepat, tangan gemetar atau tremor, mudah merasa gerah dan berkeringat berlebihan, gelisah dan mudah marah, berat badan turun drastis, padahal itu nafsu makan itu bisa meningkat, sulit tidur, bahkan insomnia, konsentrasi menurun, diare, penglihatan kabur, atau sensitif terhadap cahaya, rambut rontok, gangguan siklus menstruasi pada wanita. Lalu yang terakhir itu mata menonjol pada kasus penyakit Graves. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Bella Antari Asmarandiwi dengan nomor induk mahasiswa D1A230048. Di sini saya selaku presentator kedua. Nah, ternyata penyakit hipertiroid ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi-komplikasi serius dan juga dapat berpengaruh terhadap organ tubuh kita loh teman-teman. Nah, kira-kira komplikasi-komplikasi apa saja sih yang dapat terjadi akibat penyakit hipertiroid ini? Komplikasi pertama yang dapat terjadi yaitu krisis tiroid atau thyroid storm. Ini itu adalah jenis komplikasi yang paling berbahaya dan juga dapat mengancam jiwa kita loh teman-teman. Ditandai dengan berbagai gejala yang sangat berat seperti demam tinggi, jantung berdebar hebat, kebingungan, serta perubahan drastis dari tekanan darah. Ini juga merupakan kondisi darurat medis yang sangat membutuhkan penanganan dengan segera. Kemudian yang kedua yaitu gangguan jantung. Hormon tiroid yang berlebihan dapat menyebabkan irama jantung menjadi tidak teratur atau aritmia, terutama fibrilasi atrium, denyut jantung yang terlalu cepat secara terus-menerus atau takikardia kronis, dan bahkan gagal jantung dikarenakan kerja jantung yang terlalu berat. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya tulang rapuh atau osteoporosis.
Hormon tiroid yang berlebihan juga dapat mempercepat terjadinya proses pembongkaran tulang sehingga tulang kita itu menjadi lebih tipis dan juga mudah patah loh teman-teman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang keempat yaitu terjadinya gangguan mata atau ophthalmopathy Graves. Ini itu biasanya terjadi pada penyakit Graves. Nah, gejalanya ini meliputi mata menonjol, nyeri, pandangan yang kabur, dan sensitif terhadap cahaya. Nah, dalam kasus yang lebih parah, ini itu dapat menyebabkan gangguan penglihatan yang lebih serius. Nah, kemudian yang kelima yaitu terjadinya masalah kesuburan dan juga menstruasi. Nah, di mana dapat menyebabkan siklus menstruasi kita itu menjadi tidak teratur atau berhenti serta mengalami kesulitan dalam perolehan keturunan. Kemudian yang keenam yaitu terjadinya gangguan psikologis, di mana penderita itu bisa mengalami kecemasan berlebihan, kegelisahan, mudah marah, insomnia, bahkan terjadi depresi dan juga gangguan konsentrasi. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh yaitu kelelahan kronis dan penurunan berat badan yang ekstrim. Meskipun kita itu telah makan yang banyak, tetapi tubuh kita itu bisa terus kehilangan berat badan loh. Ini itu menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah dan juga mudah lelah dikarenakan jaringan otot kita itu menjadi ikut menyusut. Selanjutnya, apa aja sih yang biasanya dilakukan oleh tenaga medis dalam mendiagnosis kemungkinan terjadinya penyakit hipertiroid? Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh dokter dalam mendiagnosis kemungkinan terjadinya penyakit hipertiroid adalah langkah pertama yang akan dilakukan oleh dokter yaitu melakukan pemeriksaan fisik. Nah, dokter akan memeriksa leher kita untuk melihat apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid atau terdapat benjolan. Nah, dokter juga akan mencari gejala lain seperti terdapat tremor atau denyut jantung yang terlalu cepat. Kemudian, yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan darah. Ini juga merupakan salah satu pemeriksaan utama yang dilakukan untuk mengukur kadar hormon tiroid 13 dan juga 14 dan tiroid stimulating hormone atau TSH. Nah, pada hipertiroid, kadar TSH ini biasanya lebih rendah, sedangkan T3 dan T4-nya ini lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan pencitraan. Dokter ini mungkin akan menyarankan kita untuk melakukan USG tiroid atau pemindaian tiroid, misalnya dengan melakukan radioaktif iodine uptake secara untuk melihat ukuran, bentuk, atau aktivitas kelenjar tiroid. Nah, tes genetik atau biopsi dalam beberapa kasus, terutama jika terdapat kecurigaan adanya nodul tiroid yang tidak normal, tes genetik atau biopsi ini dalam pengambilan sampel jaringan mungkin diperlukan. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu pemeriksaan laringoskopi, di mana dilakukan pemeriksaan pita suara dan juga laring kita. Nah, pemeriksaan ini kadang-kadang dilakukan untuk memastikan tidak adanya masalah lain terkait pembesaran tiroid. Kira-kira apa aja sih yang dapat dilakukan dalam penata laksanaan atau pengobatan terhadap pasien-pasien hipertiroid? Nah, yang pertama yaitu dapat melakukan terapi non-farmakologi. Dan yang kedua yaitu dapat melakukan terapi farmakologi yaitu dengan menggunakan obat-obatan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Ineke Aulia Julianti dengan NIM D1A230144. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi non-farmakologi penyakit hipertiroid. Nah, yang pertama itu ada diet tinggi kalori. Konsumsi makanan dengan kalori tinggi sekitar 2.600 sampai 3.000 kalori per hari untuk mengimbangi metabolisme tubuh yang cepat. Yang kedua ada asupan protein tinggi. Konsumsi protein sekitar 100 sampai 125 gram per hari atau sekitar 2,5 gram per kilogram berat badan untuk mencegah pemecahan protein jaringan, misalnya dari susu dan telur. Yang ketiga ada olahraga teratur. Lakukan olahraga ringan hingga sedang secara rutin. Yang terakhir ada hindari pemicu.
Kurangi atau hindari rokok, alkohol, dan kafein yang dapat meningkatkan metabolisme dan memperburuk gejala. Nah, yang selanjutnya itu ada terapi farmakologi atau dibantu dengan obat-obatan. Yang pertama itu ada obat antitiroid atau OAT. Contoh obatnya thiamazole atau metimazole dan PTU atau propyltiroxine. Obat golongan thionamid ini menghambat produksi hormon tiroid. Thiamazole lebih sering digunakan karena memiliki masa kerja lebih panjang. Bisa diminum sekali sehari, sedangkan PTU memiliki masa kerja yang lebih singkat. Yang kedua ada propanolol. Obat golongan beta blocker ini digunakan sebagai terapi tambahan. Propanolol membentuk mengendalikan gejala seperti jantung berdebar, kecemasan, tremor, dan intoleransi panas. Selanjutnya ada obat Lugol atau larutan yodium. Terapi tambahan ini kadang digunakan pada kondisi darurat seperti krisis tiroid karena dapat menghambat pelepasan hormon tiroid secara cepat. Lalu obat selanjutnya adalah dexamethasone. Obat kortikosteroid ini juga digunakan sebagai terapi tambahan pada krisis tiroid, berfungsi sebagai anti peradangan, menurunkan demam, dan membantu menstabilkan tekanan darah. Selanjutnya ada interaksi obat hipertiroid dengan obat lainnya. Pada pengobatan hipertiroid, penting untuk memahami interaksi obat yang mungkin terjadi, agar terapi yang diberikan tetap efektif dan aman bagi pasien. Beberapa jenis obat antitiroid seperti metimazole dan propyltiroxine dapat berinteraksi dengan obat lain dan menimbulkan dampak klinis yang signifikan. Pertama, metimazole dan PTU dapat berinteraksi dengan warfarin, di mana efektivitas warfarin bisa menurun sehingga dosisnya perlu disesuaikan. Selain itu, obat ini juga dapat meningkatkan risiko kerusakan hati jika digunakan bersamaan dengan obat hepatotoksik seperti isoniazid atau rifampicin. Interaksi juga terjadi dengan phenytoin dan carbamazepine, yang dapat menurunkan efektivitas obat antitiroid, serta litium yang justru dapat memperkuat efek antitiroid dan meningkatkan resiko terjadinya hipotiroidisme. Kemudian pada penggunaan yodium radioaktif, ada beberapa interaksi penting. Obat amiodaron yang mengandung yodium dalam jumlah tinggi dapat mengganggu penyerapan. Selain itu, media kontras yang mengandung yodium juga bisa menyebabkan kelenjar tiroid kenyang yodium sehingga penyerapan menjadi tidak optimal. Untuk itu, metimazole atau PTU harus dihentikan beberapa hari sebelum terapi yodium dilakukan agar yodium radioaktif bisa diserap dengan baik. Selanjutnya, obat golongan beta blocker seperti propanolol yang sering digunakan untuk mengendalikan gejala hipertiroid seperti jantung berdebar dapat menutupi gejala hipoglikemia pada pasien diabetes yang menggunakan insulin atau obat antidiabetik oral. Propanolol juga dapat berinteraksi dengan bronkodilator seperti salbutamol yang menyebabkan resiko bronkospasme meningkat, terutama pada pasien dengan riwayat asma. Interaksi juga terjadi dengan obat antihipertensi yang jika digunakan bersama obat antitiroid dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang berlebihan. Begitu pula dengan obat golongan SID seperti ibuprofen dan aspirin yang bisa meningkatkan resiko iritasi lambung dan perdarahan saluran cerna jika digunakan bersamaan. Sementara itu, obat diuretik seperti furosemid dan thiazid dapat meningkatkan risiko hipokalemia atau kekurangan kalium. Dengan memahami berbagai interaksi ini, kita dapat menghindari efek samping yang tidak diinginkan dengan memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi hipertiroid yang aman dan optimal. Perkenalkan, nama saya Elis Hayati Siti Nurjana dengan NIM D1A230110. Pada interaksi obat dengan makanan, yang pertama itu thiamazole dan propyltiroxine. Obat tersebut sebaiknya diminum setelah makan karena untuk mengurangi rasa mual. Dan hindari makanan tinggi yodium seperti rumput laut, garam beryodium, ikan laut, dan produk kedelai. Karena jika kita mengonsumsi makanan tinggi yodium, hal itu dapat mengurangi efektivitas pada obat. Lalu yang kedua itu ada obat propanolol. Pada obat propanolol ini sebaiknya dikonsumsi sebelum makan dan hindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan coklat.
dan minuman yang mengandung alkohol juga. Karena jika kita mengonsumsi minuman tersebut dapat memperparah gejala seperti jantung berdebar dan gelisah. Lalu yang ketiga itu ada lugol. Lugol bisa disebut dengan larutan yodium. Pada lugol ini hindari makanan yang tinggi yodium supaya tidak memperburuk kelebihan hormon. Lalu yang keempat itu ada obat dexamethasone. Pada obat ini sebaiknya dikonsumsi setelah makan karena untuk mencegah rasa nyeri lambung. Dan batasi makanan tinggi garam untuk menghindari penumpukan cairan. Lalu yang kelima itu ada suplemen kalsium atau zat besi. Pada suplemen kalsium ini tidak diperbolehkan minum secara bersamaan dengan obat anti tiroid dan diberi jeda selama 2-4 jam supaya penyerapan obat tidak terganggu. Pada pola gaya hidup sehat untuk penderita hipertiroid melibatkan yang pertama itu ada gaya hidup sehat, seperti pola makan sehat dengan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein untuk menyeimbangkan metabolisme yang cepat dan mencegah penyusutan otot. Misalnya seperti nasi, roti gandum, daging ayam, telur, ikan, tahu, tempe, alpukat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Dan juga batasi makanan tinggi yodium seperti rumput laut, garam beriodium, kerang, udang, dan lain-lain. Karena jika kita mengonsumsi makanan tersebut, hal itu dapat memperburuk hipertiroid. Dan juga batasi minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Lalu, yang kedua itu ada aktivitas fisik dan olahraga. Lakukanlah olahraga ringan hingga sedang secara rutin, sebanyak 3-5 kali seminggu selama 20-30 menit, seperti jalan santai, yoga, atau bersepeda ringan, dan hindari aktivitas berat yang melelahkan, terutama saat gejala masih terasa. Lalu, yang ketiga itu ada memanajemen stres. Stres dapat memperburuk gejala, maka lakukanlah aktivitas relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, mendengarkan musik, atau hobi yang menyenangkan selama 7-9 jam per malam. Lalu, yang keempat itu kepatuhan meminum obat. Meminum obat itu penting sekali untuk minum obat sesuai dosis dan jadwal yang ditentukan oleh dokter. Jangan menghentikan obat tanpa anjuran medis, waspadai efek samping, dan segera konsultasikan jika munculnya keluhan baru. Lalu, yang kelima itu ada pemantauan rutin. Pemantauan rutin dengan melakukan cek darah untuk memantau kadar TSH, T3, dan T4. Lakukanlah pemeriksaan fisik dan kontrol ke dokter secara teratur. Dan segeralah periksa ke dokter jika munculnya benjolan baru di leher atau gejala berat lainnya. Nah, di sini ada contoh studi kasusnya nih. Seorang wanita bernama Nyonya R berusia 34 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan utama berupa jantung yang sering berdebar-debar meskipun sedang beristirahat. Ia juga mengeluhkan berat badan yang turun drastis sekitar 7 kg dalam 2 bulan terakhir. Padahal nafsu makannya justru meningkat. Pasien juga merasa sering gelisah, mudah berkeringat meskipun tidak sedang beraktivitas berat dan mengeluhkan tidak tahan terhadap cuaca panas. Selain itu, ia juga mengamati adanya getaran halus seperti tremor pada kedua tangannya, gangguan tidur, dan siklus menstruasi yang menjadi tidak teratur. Dari hasil pemeriksaan fisik, terlihat bahwa pasien mengalami takikardi, terdapat tremor halus pada tangan, dan pembesaran difus pada leher yang sesuai dengan kelenjar tiroid. Pemeriksaan juga mencatat adanya eksoptalamus atau mata menonjol yang merupakan salah satu tanda khas dari penyakit Graves. Untuk menegakkan diagnosis, dilakukan pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan peningkatan kadar hormon FT4 dan penentuan kadar TSH, disertai hasil positif pada antibodi reseptor TSH yang mengonfirmasi bahwa pasien menderita hipertiroidisme akibat penyakit Graves. Pasien kemudian diberikan terapi awal berupa metimazol 10 mg per hari sebagai obat anti tiroid, serta propanolol sebanyak 20 mg 2 kali sehari untuk mengontrol gejala jantung berdebar dan tremor.
Pasien juga disarankan untuk menghindari mengonsumsi makanan tinggi yodium seperti rumput laut dan garam yodium, serta minuman berkafein seperti kopi, teh, dan coklat. Selain pengobatan farmakologis, pasien juga dirujuk ke dokter spesialis endokrinologi untuk pemantauan lanjutan dan evaluasi kemungkinan radioiodin di kemudian hari jika tidak ada perbaikan. Dengan terapi yang tepat dan kepatuhan terhadap pengobatan, prognosis pasien dinilai baik. Pasien dijadwalkan untuk kontrol ulang setiap 2 minggu sekali untuk mengevaluasi respon terhadap obat dan memantau kemungkinan efek samping seperti agranulositosis atau gangguan fungsi hati. Edukasi juga diberikan kepada pasien tentang pentingnya pengobatan jangka panjang dan tanda-tanda yang harus diwaspadai selama terapi.